Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia. Video yang berisikan penjelasan materi kimia beserta pembahasan soalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai volume molar, khususnya untuk zat yang berwujud gas. Gas adalah wujud zat di mana partikel penyusunnya itu tidak terikat dan dapat bergerak bebas. Karena zat gas atau wujud gas ini memiliki sifat difusi atau menyebar. Zat yang berwujud gas akan lebih mudah diukur volumenya dibandingkan dengan kita mengukurkan masanya. Volume molar adalah volume yang menunjukkan 1 mol zat yang berwujud gas. Bila pengukuran volume dilakukan pada keadaan standar itu bersuhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanan 1 atm ataupun 76 cm Hg, maka volume gas tersebut disebut dengan volume molar standar atau dilambangkan dengan Vm. Nah, keadaan standar bisa juga kita sebut dengan istilah STP atau singkatan dari Standard Temperature and Pressure, di mana STP ini suhunya harus 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atm atau 76 cm Hg. Itu dikatakan keadaan yang distandarkan tekanan dan suhunya. Nah, berikut adalah kita tentukan mana yang disebut dengan keadaan STP ataupun keadaan non-STP. Jika suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm, maka dua pasangan ini disebut dengan keadaan STP. Ya, jika suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 76 cm Hg, maka keadaan ini disebut dengan keadaan STP. Kemudian, jika suhunya adalah 273 Kelvin, tekanannya 1 atm, maka keadaan dengan suhu dan tekanan berikut ini merupakan keadaan STP. Jika suhunya adalah 273 Kelvin dan tekanan adalah 76 cm Hg, maka keadaan dengan suhu dan tekanan ini disebut dengan keadaan STP. Jika suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 2 atm, maka keadaan ini bukan disebut keadaan STP, tapi non-STP. Kenapa non-STP? Karena tekanannya bukan 1 atm, tapi di sini 2 atm. Jadi tadi kalau STP itu pasangannya 0 derajat Celcius dan 1 atm atau 0 derajat Celcius dengan 76 cm Hg. Ya, itu disebut dengan keadaan STP. Jika suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya adalah 80 cm Hg, maka ini disebut dengan keadaan non-STP. Kenapa non-STP? Tekanannya bukan 76 cm Hg, tapi 80. Jadi bukan merupakan keadaan STP. Jika suhunya adalah 273 Kelvin, tekanannya adalah 3 atm, maka disebut dengan keadaan non-STP. Tekanannya yang beda ya. Jika suhunya 30 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, maka disebut dengan keadaan non-STP. Kenapa non-STP? Karena suhunya bukan 0 derajat Celcius, maka disebut dengan keadaan non-STP. Saya harap teman-teman bisa memahami mana yang merupakan keadaan STP maupun keadaan non-STP, karena nanti akan mempengaruhi rumus mana yang akan kita gunakan dalam perhitungannya, ya. 1 mol gas yang diukur pada keadaan STP akan memiliki volume sebesar 22,4 liter.
Ini artinya pada keadaan STP itu 1 mol gas itu nanti volumenya sama dengan 22,4 liter. Ingat ya, dalam keadaan STP, 1 mol itu volume gasnya sama dengan 22,4 liter. Kalau 2 mol, maka volume gasnya sama dengan 44,8 liter. Kalau 3 mol, maka volume gasnya pada keadaan STP adalah 67,2 liter. Nah, dari logika ini, maka kita bisa mencari hubungan antara jumlah mol dengan volume molar. Ya, untuk menentukan volume molar dalam keadaan STP, kita tinggal mengalihkan antara jumlah mol dengan angka 22,4 liter. Ya, jadi tinggal dikalikan saja antara jumlah mol dengan 22,4 liter. Ingat, dalam keadaan STP. Jadi untuk menentukan jumlah molnya dalam keadaan STP, kita bisa menentukan dengan cara membagi antara volume molar dengan angka 22,4. Bagaimana sih cara menentukan volume molar dari jumlah mol yang diketahui pada keadaan STP? Mari kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan volume dari 5 mol gas O2 yang diukur pada keadaan STP. Nah, kalau di soal ini sudah diketahui langsung keadaannya STP. Jadi kita tinggal ingat berapa angka dari 1 mol itu berapa volumenya. Ya, dari soal diketahui jika jumlah molnya atau N-nya adalah 5 mol. Dilihat di sini di soal dituliskan kalau keadaannya adalah keadaan STP. Yang ditanyakan adalah volume molarnya atau VM-nya. Untuk menentukan volume molar dalam keadaan STP, bisa kita lakukan dengan cara menghitungnya VM sama dengan N dikali dengan 22,4. Maka nilai volume molarnya kita kalikan nilai molnya adalah 5 mol dikalikan dengan 22,4, hasilnya adalah 112 liter. Jadi volume dari 5 mol gas O2 pada keadaan STP adalah 112 liter. Contoh yang kedua, tentukan jumlah mol dari 11,2 liter gas CO2 yang diukur pada keadaan STP. Dari soal diketahui jika volume molarnya adalah 11,2 liter. Di soal diketahui bahwa CO2 tersebut diukur dalam keadaan STP. Yang ditanyakan adalah jumlah molnya. Untuk menentukan jumlah mol dalam keadaan STP dari volumenya, bisa kita hitung dengan cara N sama dengan VM atau volume molarnya dibagi dengan 22,4. Maka jumlah mol sama dengan volume molarnya adalah 11,2 liter dibagi dengan 22,4. Maka jumlah mol dari 11,2 liter gas CO2 pada keadaan STP adalah 0,5 mol. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan volume dari 0,4 mol gas O2 yang diukur pada suhu 273 Kelvin dan tekanan 1 atm. Dari soal diketahui jika jumlah molnya adalah 0,4 mol, kemudian keadaannya seperti apa? Nah, ini berbeda dari soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya sudah dikatakan dengan jelas kalau zat tersebut diukur dengan keadaan STP. Nah, tapi di soal ini kalian harus menelaah dulu, dilihat pada keadaan seperti apa, suhu dan tekanannya. Kita lihat di sini, suhunya adalah 273 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atm.
Jadi keadaan ini merupakan STP atau non-STP? Ya, benar. Keadaan ini merupakan keadaan STP. Karena pasangannya ya tadi suhunya 273 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atm. Yang ditanyakan adalah volume molar. Maka untuk menentukan volume molar bisa kita hitung dengan cara N atau jumlah molnya dikalikan dengan 22,4. Jumlah molnya adalah 0,4 dikalikan dengan 22,4, hasilnya adalah 8,96 liter. Jadi volume dari 0,4 mol gas O2 yang diukur pada suhu 273 Kelvin dan tekanan 1 atm adalah 8,96 liter. Wow, bagaimana kalau kita harus menghitung volume molar tapi bukan keadaan STP? Apa yang harus kita lakukan? Volume molar keadaan non-STP dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan gas ideal. Bagaimana persamaannya? Persamaannya adalah untuk menentukan volume pada keadaan non-STP bisa kita hitung dengan cara N dikali R dikali T dibagi dengan P. V tadi adalah volume dalam satuan liter, kemudian N adalah jumlah molnya dalam satuan mol, P adalah tekanan dalam satuan atm, kemudian R adalah tetapan gas. Nah, namanya tetapan berarti nilainya tetap yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan T adalah suhu mutlak. Kalau yang dinyatakan adalah suhu mutlak berarti satuannya harus dalam Kelvin. Gimana kalau misalkan suhunya dalam satuan Celcius? Maka kita tinggal menambahkan suhu Celciusnya ditambahkan dengan 273, maka dapatlah nilai dari suhu mutlaknya. Untuk menentukan volume molar pada keadaan non-STP bisa kita pelajari pada soal 4 berikut. Tentukan volume dari 0,5 mol CO2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Wah, ini kalau soal begini jangan langsung ditelaah keadaan non-STP ya. Kita lihat dulu suhunya dan tekanannya. Oke, kita lihat di soal. Diketahui adalah jumlah molnya sama dengan 0,5 mol. Nah, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Tekanannya 2 atm, berarti merupakan keadaan dari non-STP. Ya, karena suhu dan tekanannya berbeda dengan keadaan STP. Berarti soal ini adalah soal untuk menentukan volume molar dalam keadaan non-STP. Nah, diketahui suhunya adalah 25 derajat Celcius. Ingat tadi yang diminta kalau non-STP itu suhunya harus dalam bentuk suhu mutlak. Berarti kita rubah dulu menjadi Kelvin. Caranya adalah 25 ditambah dengan 273. Maka nilai suhu mutlaknya adalah 298 Kelvin. Tekanannya adalah atau P-nya adalah 2 atm. Yang diketahui lagi jika soal dalam bentuk keadaan non-STP begini, berarti kita harus connect nilai dari tetapan gas adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dari soal yang ditanyakan adalah volume molarnya atau V-nya. Untuk menentukan volume dalam keadaan non-STP bisa kita hitung dengan cara V sama dengan N dikali R dikali T dibagi dengan P, di mana N adalah jumlah molnya adalah
0,5, kemudian nilai R atau tetapan gasnya adalah 0,082, dikalikan dengan T, suhu mutlaknya adalah 298, dibagi dengan tekanannya atau P-nya adalah 2 atm. Kita kalikan, kemudian kita bagi. Yang di atas kita kali 0,5 dikali 0,082 dikali 2,98, hasilnya adalah 12,218 dibagi dengan 2, maka volumenya adalah 6,109 liter. Jadi volume dari 0,5 mol CO2 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 2 atm adalah 6,109 liter. Itu tadi materi belajar mengenai menentukan volume molar gas. Untuk menentukan volume molar gas, perlu diperhatikan dulu keadaan sistemnya. Apakah dalam keadaan STP ataukah dalam keadaan non-STP. Keadaan STP itu artinya adalah keadaan yang distandarkan suhu dan tekanannya. Ya, suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atm atau 76 cm3. Jika bukan keadaan ini, maka dianggap keadaan non-STP. Untuk menentukan volume molar dalam keadaan STP, kita hanya mengalihkan antara jumlah mol dengan 22,4. Karena pada keadaan STP dianggap 1 mol gas itu dianggap sama dengan bervolume 22,4 liter. Pada keadaan non-STP, untuk menentukan volume molarnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus N dikali R dikali T dibagi dengan P, di mana N adalah molnya, R adalah tetapan gas bernilai 0,082 dan T adalah suhu mutlaknya dalam satuan Kelvin dan P adalah tekanan dalam satuan atm. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah disampaikan tadi materi belajar kimia dan pembahasan soal-soalnya. Semoga video ini bisa membantu ya untuk kalian dalam mempelajari materi kimia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di video belajar kimia lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.